Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk belajar tentang morfologi di bagian kedua ini. Ada beberapa proses morfologis yang akan disampaikan dalam part 2 ini, yaitu yang pertama adalah pengimbuhan, pengulangan, pemajemukan, dan pemendekan. Untuk materi pengimbuhan akan dijelaskan tersendiri dalam satu video, sedangkan materi pengulangan, pemajemukan, dan pemendekan akan dijelaskan pada video selanjutnya. Yuk kita mulai saja. Proses morfologis pengimbuhan adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, proses morfologis ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Afiksasi merupakan penggabungan akar atau istilah lain untuk morfem bebas atau pokok kata dengan afiks atau imbuhan. Hasil afiksasi disebut kata berafiks atau kata berimbuhan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu prefiks atau awalan. Ber. Pada umumnya, morfem ber dirangkai saja di depan sebuah kata dengan tidak mengalami perubahan apapun, kecuali bila fonem awal dimulai dengan fonem R, maka ber akan mengambil bentuk lain yaitu be. Contoh, ber plus dasi menjadi berdasi, sedangkan ber plus ragam menjadi beragam. Terjadi juga perkecualian pada kata bekerja, beterbangan, bepergian. Beterbangan, bukan berterbangan. Fonem R juga berubah menjadi L pada kata belajar, bukan berajar, tapi belajar. Variasi bentuk ber menjadi be dan bel disebut sebagai alomorf. Kemarin kita sudah belajar tentang alofon, sekarang adalah alomorf. Itu adalah variasi suatu morfem menjadi bentuk-bentuk lain. Seperti alomorf ber menjadi ber, be, dan bel. Fungsi prefiks ber antara lain membentuk kata kerja, dan yang kedua merupakan transformasi dari kata yang bermakna mempunyai atau memiliki. Beberapa kemungkinan arti yang dapat didukung morfem ber. 1. Mengandung arti mempunyai atau memiliki, bernama, berkaki, bermata. Punya nama, punya kaki, punya mata. Mempergunakan atau memakai sesuatu yang disebut dalam kata dasar, berbaju, bersepeda. Menggunakan baju atau memakai baju, bersepeda, menggunakan sepeda. Mengerjakan sesuatu atau mengadakan sesuatu, bertukang, bernafas, mengerjakan pertukangan, dan juga misalnya mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan pernafasan. Memperoleh atau menghasilkan sesuatu, bersiul, bertelur, menghasilkan siulan, menghasilkan telur. Berada dalam keadaan sebagai yang disebut dalam kata dasar, beramai-ramai, bergegas-gegas, dalam keadaan ramai, dalam keadaan yang gegas. Bila kata dasarnya adalah kata bilangan atau kata benda yang menyatakan ukuran, maka bermakna himpunan, bersatu, bertahun-tahun. Menyatakan perbuatan yang intransitif, berjalan, berkata. Menyatakan perbuatan berbalasan atau timbal balik, berkelahi, bertinju. Saling, tidak mungkin berkelahi satu orang, tidak mungkin bertinju juga satu orang. Menyatakan perbuatan mengenai diri sendiri, contoh berhias, bercukur. Bila dirangkaikan di depan sebuah kata yang berobjek, maka berarti melakukan pekerjaan itu. Contoh bermain bola, bertolak pinggang. Kemudian me. Ketentuan pembentukan kata menggunakan prefiks me ada 3. Yang pertama, kata dasar yang dirangkaikan dengan prefiks me pertama-tama mendapatkan proses nasalisasi. Nasal yang didapat haruslah homogen dengan fonem awal dari kata dasar itu. Bila fonem awal suatu kata adalah konsonan bersuara, maka fonem itu tidak luluh.
Sebaliknya, bila fonem awal dari kata dasarnya adalah konsonan tak bersuara, maka fonem itu mengalami peluluhan. Ingat, yang luluh hanya K, T, T, S. Selain itu tidak luluh. Besar, membesarkan. Kasih, mengasihi. Sayang, menyayangi. Fungsi utama prefiksme adalah membentuk kata kerja, baik transitif maupun intransitif. Transitif biasanya adalah butuh objek, sedangkan intransitif tidak butuh objek. Kita mulai dengan yang intransitif. Mengerjakan sesuatu perbuatan atau gerakan, contohnya menyanyi, melompat. Menghasilkan atau membuat sesuatu hal, menyalak, meringkik. Menghasilkan salakan dan juga ringkikan. Bila kata dasarnya menyatakan tempat, maka berarti menunjuk arah. Contoh menepi, mendarat. Berbuat seperti, berlaku seperti, atau menjadi seperti. Merajalela, membantu. Bila kata dasarnya kata sifat atau kata bilangan, maka berarti menjadi. Merendah, menjadi rendah, memutih, menjadi putih, mendua, menjadi dua. Me plus kata bilangan dapat berarti membuat untuk kesekian kalinya, terutama dalam beberapa ungkapan. Contoh menuju hari, meniga hari. Seperti kalau kalian misalnya ada pengajian 7 hari untuk orang-orang yang meninggal, itu bahasanya adalah menuju hari, meniga hari. Nah, yang selanjutnya adalah transitif. Makna yang pertama adalah melakukan suatu perbuatan, yaitu menangkap, membuang. Ingat, transitif itu butuh objek, jadi biasanya menangkap sesuatu, membuang sesuatu. Menangkap bola, membuang sampah. Mempergunakan atau bekerja dengan apa yang terkandung dalam kata dasar. Menyabit, memarang. Menggunakan sabit, menggunakan parang. Menyabit rumput, memarang kayu misalnya. Membuat dan menghasilkan apa yang disebut dalam kata dasar. Contoh menggulai. Nah, misalnya menggulai itu membuat sesuatu dengan memberikan gula agar lebih manis, menghasilkan rasa manis, misalnya seperti itu. Selanjutnya, pe. Prefiks pe memiliki beberapa variasi atau alomorf, yaitu pe plus nasal, dan per. Syaratnya, pembentukan kata dari suatu kata baru langsung dengan prefiks pe biasanya langsung dari suatu kata benda atau kata sifat. Contoh pedagang, pemarah, perusak. Tinggal menggabungkan pe plus kata benda atau kata sifat tersebut. Selanjutnya, pembentukan kata baru melalui pembedaan suatu kata kerja yang mengandung prefiks me. Dalam hal ini, kata dasar yang mendapat awalan pe juga mendapat nasal seperti yang terjadi pada awalan me. Pembaca, pencuri, penggali. Jadi bukan membaca, tapi membaca. Demikian juga dengan pe. Bukan pebaca, tapi pembaca. Bukan mencuri, tapi mencuri. Bukan menggali, tapi menggali. Menjadi pencuri, penggali. Itu nasal, jadi ada bunyi sengau di situ. Kemudian, kemungkinan arti yang dapat didukung morfem pe. Menyatakan orang yang mengerjakan sesuatu. Pelempar, pengawal. Orang yang melempar, orang yang mengawal. Menyatakan alat, penggali, perasa. Alat untuk menggali, alat untuk merasa. Menyatakan sesuatu yang petunjuk. Berarti menyatakan sesuatu yang ditunjuk. Pesuruh, menyatakan sesuatu yang disuruh. Menyatakan orang yang biasa bekerja di suatu tempat. Pelaut, kerja di laut, pedagang. Biasanya bekerja di area jual beli, seperti pasar dan lain-lain. Menyatakan sesuatu atau seseorang yang mempunyai sifat itu. Pemarah, pemalas. Berarti orangnya suka marah-marah, orangnya suka malas-malasan. Orang yang gemar membuat sesuatu. Pencandu, penjudi. Kalau pencandu itu biasanya orang yang gemar terhadap atau kecanduan terhadap sesuatu. Penjudi, orang yang gemar melakukan judi. Per.
Fungsi per di sini adalah membentuk kata kerja, maka dapat digabungkan lagi dengan prefixme dengan ketentuan fonem T dalam prefix per tidak boleh luluh. Mempertinggi, bukan memertinggi. Memperbesar, bukan memerbesar. Arti yang didukung per dalam pembentukan kata kerja pada umumnya mengandung arti kausatif, yaitu menyebabkan terjadinya sesuatu dengan perincian sebagai berikut. Menjadikan atau membuat sesuatu menjadi, perbudak, perhamba, membuat seseorang menjadi budak, menjadi hamba. Memanggil atau menganggap sebagai, pertuan, beradik. Pertuan berarti seperti kita memanggil seseorang sebagai tuan, menganggap dia sebagai tuan kita, atau peradik, menganggap dia sebagai adik. Bila kata dasarnya adalah kata bilangan, arti yang didukung adalah membagi, membuat jadi. Per 2, per 10, membagi 2, membuat jadi 10 misalnya. Bila kata dasarnya adalah kata keadaan, arti yang didukung adalah membuat lebih. Contoh, pertinggi, perburuk. Membuat lebih tinggi, membuat lebih buruk. Menyatakan intensitas, contoh, perturut. Atau mengikuti dengan sering. Turut itu misalnya turut dalam suatu acara, ikut dalam suatu acara. Jadi maknanya bisa jadi mengikuti dengan sering. Ke. Bentuk prefiks ke tidak mengalami perubahan dalam penggabungannya dengan suatu kata dasar. Perlu dipertegas dalam membedakan prefiks ke dan kata tugas ke. Kata tugas ke tidak dimasukkan dalam prefiks ke karena statusnya lain dari imbuhan. Kata tugas ke sepenuhnya berstatus kata, maka harus diperlakukan sebagai kata. Nah, kita akan pelajari di sini adalah yang prefiks ke. Fungsi dan arti prefiks ke yang pertama adalah membentuk kata bilangan tingkat, yaitu tempat keberapa atau barang atau hal berada. Contoh, anak keempat, buku kelima. Membentuk kata bilangan kumpulan. Keempat anak itu, kelima buku tersebut. Membentuk kata benda dan mengandung yang di. Ketua, kehendak, kekasih, yang dianggap sebagai ketua, yang dikehendaki, yang dikasihi. Ter. Seperti prefiks ber, prefiks ter juga punya beberapa alomorf, antara lain ter dan te. Pada beberapa kata, ter mendapat proses asimilasi menjadi tel. Contoh, bukan terlanjur tapi telanjur. Bukan terlantar menjadi telantar. Bukan terlentang menjadi telentang. Nanti bisa cek di KBBI. Prefiks ter mempunyai dua fungsi. Yang pertama menyatakan aspek dan yang kedua membentuk atau menyatakan perbandingan. Arti yang dapat didukung morfem ter. Menyatakan aspek perspektif atau perbuatan yang telah selesai dikerjakan. Contoh, terikat, terhunus. Sudah selesai mengikat, sudah selesai diikat, berarti dan sudah dihunus. Menyatakan aspek kontinuitif atau suatu perbuatan yang berlangsung terus. Contoh dalam kalimat, lampu itu terpasang sampai pagi. Itu berarti dipasangnya sampai pagi, tidak di tengah-tengah malam itu dilepas. Menyatakan aspek spontanitas atau suatu perbuatan yang berlangsung dengan serta-merta atau tidak sengaja, terpergok, teringat, terkejut. Menyatakan kesanggupan dapat diartikan dengan dapat terangkat, berarti dapat diangkat. Bila kata dasarnya mengalami reduplikasi, maka berarti intensitas, kesangatan, atau perulangan suatu peristiwa. Contoh, tergesa-gesa, terbahak-bahak. Berarti di situ ada misalnya sangat, itu berarti sangat tergesa-gesa atau terburu-buru misalnya. Terbahak-bahak itu berarti juga ketawanya itu sangat tertawa istilahnya lah, sangat terbahak-bahak, mungkin karena sangat lucu misalnya. Menyatakan tingkat paling tinggi atau tertinggi dalam suatu tingkat perbandingan.
terbesar, tertinggi, termurah, termahal, tercantik, dan lain-lain. Se. Prefiks se berasal dari sa yang berarti satu, tapi karena tekanan struktur kata, vokal a dilemahkan menjadi bentuk e. Bentuk prefiks se tidak mengalami perubahan atau variasi bentuk. Arti prefiks se menyatakan arti satu, contoh, seorang, sebuah, segenap. Satu orang, satu buah, satu genap. Menyatakan arti bersama-sama, serumah, sekelas, sekota. Menyatakan satu waktu, setibanya, seperginya, sedatangnya. Berarti dalam waktu yang sama, dalam waktu itu. Menyatakan sama dengan atau menyerupai, setinggi, sepandai. Menyatakan sebanyak atau seberapa, semaumu, setauku. Sebanyak maumu berarti sebanyak tauku. Bila prefiks se diikuti reduplikasi kata sifat, maka berarti paling. Contoh, setinggi-tingginya, sepandai-pandainya. Prefiks se juga digunakan untuk membentuk kata tugas. Awalnya, kata-kata tersebut masih mengandung arti-arti di atas, tapi lambat laun hilang dan bentuk tersebut dianggap sebagai kata tugas. Contoh, selagi, sekali, selama, secukupnya, sedari, sesungguhnya, sepatutnya, sebenarnya, seharusnya. Jadi kalau ketemu kata-kata ini, maka ini sudah tergolong dalam kata tugas lagi, bukan kata-kata yang mengalami imbuhan se. Awalan-awalan baru. Ini berarti biasanya diserap dari bahasa asing. Tak bermakna meniadakan sesuatu hal. Contoh, sosial tak organik. Purba, contoh purbakala. Swa bermakna sendiri, swasembada, swalayan, swafoto. Dwi, tri, catur, panca. Dwi bahasa, triwarna, catur warga, Pancasila. Antar negara, antar warga, antar kota, antar provinsi. Prasejarah, prakarya. Serba baru, serbaguna. Pasca sarjana, pasca gempa. Tuna bermakna kehilangan sesuatu atau ketiadaan sesuatu. Tunanetra, tunawicara. Ulang cetak, ulang susun. Kalau dalam bahasa Inggris itu reprint, rebuild, restart. Maha bermakna besar, contoh maha kuasa, mahasiswa. Mahasiswa itu dianggapnya adalah siswa yang sudah besar-besar, sudah lebih pintar. Nah, kita lanjut ke sufiks atau akhiran. An. Sufiks an tidak mengalami perubahan bentuk dalam penggabungannya dengan unsur lain. Berfungsi membentuk kata benda. Arti yang didukung sufiks an ada beberapa. 1. Tempat. Contoh, pangkalan, pegangan. Tempat untuk mangkal, tempat untuk berpegang. Perkakas atau alat, ayunan, timbangan, alat untuk berayun, alat untuk menimbang. Hal atau cara, didikan, balasan, akibat atau perbuatan, akibat atau hasil perbuatan. Buatan, hukuman, sesuatu yang atau sesuatu yang telah. Larangan, sesuatu yang dilarang. Makanan, sesuatu yang dimakan. Pakaian, sesuatu yang telah dipakai. Seluruh atau himpunan, lautan, sayuran. Menyerupai atau tiruan dari. Anak-anakan, kuda-kudaan. Tiap-tiap, harian, bulanan, mingguan. Tiap hari, tiap bulan, tiap minggu. Sesuatu yang mempunyai sifat sebagai yang disebut pada kata dasar. Manisan, sesuatu yang manis. Asinan, sesuatu yang asin. Intensitas, kualitas dan kuantitas. Tinggian, besaran, sayur-sayuran. Sayur-sayuran berarti kuantitasnya banyak. Ada beberapa jenis sayur di dalam situ. Kalau kualitas itu tinggian berarti tinggi, besaran berarti besar. Akhiran i. Sufiks i tidak mengalami perubahan bentuk. Berfungsi membentuk kata kerja.
Arti yang didukung sufiks i. Yang pertama menyatakan bahwa objek dari kata kerja itu menunjukkan suatu tempat atau arah berlangsungnya peristiwa tersebut atau lokatif. Menanyai narasumber, mengelilingi bumi. Kadang arti lokatif itu mendapat arti khusus, yaitu memberi kepada atau menyebabkan sesuatu terjadi. Menghargai, memberi harga terhadap. Menghormati, memberi hormat kepada. Menyatakan intensitas atau pekerjaan itu dilangsungkan berulang-ulang atau frekuentif atau pelakunya lebih dari satu orang. Menembaki, melempari. Kita mau menembaki siapa kalau tidak ada lawan? Melempari, pasti ada yang dilempar. Kan. Sufiks kan tidak mengalami perubahan bentuk. Berfungsi membentuk kata kerja. Arti yang didukung sufiks kan. Yang pertama menyatakan kausatif. Membuat, menyebabkan sesuatu, menjadikan sesuatu. Menerbangkan, melemparkan, menyakitkan. Membuat menjadi terbang. Melemparkan, berarti membuat sesuatu dilempar. Menyakitkan, menjadikan sesuatu jadi sakit. Variasi dari kausatif, menggunakan sebagai alat atau membuat dengan. Menikamkan, memukulkan. Menyatakan benefaktif atau membuat untuk orang lain. Membelikan berarti untuk orang lain. Meminjamkan berarti ke orang lain. Ada juga yang merupakan ringkasan dari kata tugas akan. Mengharap akan menjadi mengharapkan. Sadar akan menjadi sadarkan. Nah, bedanya sufiks i dan kan, hubungan antara kata kerja yang berakhiran i dengan objeknya adalah objek berada dalam keadaan diam dan menjadi tempat berlangsungnya perbuatan itu. Contoh, kami mendatangi pasar itu. Pasar itu diam, jadi kita yang aktif. Kemudian kalau sufiks kan, maka objeknya dalam keadaan bergerak. Bisa jadi objeknya itu manusia. Perhimpunan itu mendatangkan sebuah regu sepak bola. Nya, harus dipertegas bahwa ada dua macamnya. Yang pertama, kata ganti orang ketiga tunggal, baik dalam fungsinya sebagai pelaku atau pemilik, maka tidak berfungsi sebagai sufiks. Berstatus akhiran. Nah, kita akan membahas yang jenis kedua. Fungsi sufiksnya, mengadakan transposisi atau suatu jenis kata lain menjadi kata benda, baik buruknya, merajalelanya. Baik buruk itu ketika ditambahnya menjadi kata benda. Merajalela kata kerja menjadi kata benda. Merajalelanya. Menjelaskan atau menekankan kata yang berasal di depannya. Tamunya belum datang. Rumah itu ada hantunya. Itu memperjelas. Menjelaskan sesuatu situasi. Ia belajar dengan rajinnya. Ia belajar dengan merdunya. Ia bernyanyi dengan merdunya. Ada beberapa kata tugas yang dibentuk dengan menggunakan sufiksnya. Agaknya, rupanya, sesungguhnya, sebenarnya. Nah, man, wan, wati. Berasal dari bahasa Sanskerta. Sufiks man dan wan menunjukkan jenis jantan, mati dan wati menunjukkan jenis betina. Namun dalam bahasa Indonesia tidak mengakui sufiks mati karena bermakna tak hidup. Jadi dalam bahasa Indonesia itu sudah ada kata mati yang bermakna tak hidup. Maka sufiks mati tidak digunakan. Yang digunakan hanya man, dan itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Contoh seniman, karyawati, budayawan, wartawati. Nah, sufiks asing. Isme, contoh liberalisme, kapitalisme, animisme. If, posesif, konsumtif. Is, ateis, agamis. Yang terakhir adalah sisipan. Infix adalah semacam morfem terikat yang disiapkan pada sebuah kata antara konsonan pertama dan vokal pertama. Jenis morfem ini sekarang tidak produktif lagi dan pemakaiannya terbatas pada beberapa kata saja. Infix dalam bahasa Indonesia adalah al-aram. Contoh, kata tunjuk menjadi telunjuk, gigi menjadi gerigi, getar menjadi gemetar.
dan infix tidak bisa dimasukkan dalam kata apapun, jadi hanya kata pilihan saja. Oke, kita akan lanjutkan ke video yang selanjutnya.